Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat ya Dek ya. Nah hari ini kita berkesempatan ketemu meskipun lewat virtual ya untuk belajar obat tradisional. Nah obat tradisional yang pertama kita akan bahas seputar jamu gendong. Siapa sih yang nggak kenal jamu gendong? Ada nggak? Nggak ada ya. Oke baik. Yang pertama kita pelajari tentang sejarah dari jamu gendong itu dulu ya. Jadi sejarahnya seperti apa sih? Kita mulai dari yang pertama kali di sini disebutkan bahwa mulai dari masa kerajaan di Jawa Tengah. Kerajaan apa tuh? Kerajaan Mataram ya. Mataram yang kalau nggak salah selanjutnya itu terpecah menjadi Kerajaan Ngayogyakarta dan Surakarta. Gimana sih awal mulanya? Nah, mulanya pelayanan kesehatan itu tidak dilakukan sampai dengan ke pelosok desa karena terpencilnya suatu wilayah ya, tidak seperti sekarang yang gampang banget dijangkau dengan akses apapun gitu ya. Tapi waktu dulu gitu ya, itu masih sangat terpelosok gitu ya suatu desa, sehingga untuk pemberian kesehatan pun tidak merata. Nah selanjutnya perkembangan berlangsung, ada praktek-praktek pengobatan, tapi praktek pengobatan ini dilakukan oleh siapa? Di situ tertera praktek pengobatan dilakukan oleh orang pintar dalam tanda kutip ya. Dukun atau wiku yang sebagian besar menggunakan ramuan. Ramuan ini mungkin kita bisa sebut sebagai jamu ya. Kemudian ada juga menggunakan ilmu kebatinan atau dicampur ilmu kebatinan plus ramuan gitu. Ini adalah praktek-praktek pengobatan di zaman dulu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu gitu, jamu ini yang karena dirasa manjur gitu ya, ada resep-resep khusus, ini akhirnya beberapa warga desa di sekitaran itu gitu ya, itu berusaha menjajakan si jamu ini ke desa lain gitu ya. Nah penjualan jamu ke desa-desa ini dilakukan secara berkeliling. Oleh siapa? Nah pertama awal-awalnya itu yang menjual jamu itu adalah kaum laki-laki ya, kaum laki-laki yang cara penggunaan, membawanya, membawa si jamu ini dengan cara dipikul karena tenaganya ya yang cukup besar dibandingkan perempuan ya. Nah lambat laun kok permintaan pasar semakin meningkat gitu kan, sehingga tidak hanya laki-laki saja yang menjual jamu. Saat itu ada kaum perempuan yang juga menjajakan jamu gendong ini antar desa satu ke desa yang lain ya. Tetap metodenya secara keliling ya, keliling jalan gitu kan. Nah semakin ini semakin hari permintaannya juga semakin besar. Nah kan kalau misalkan bolak-balik dari desa produsen ke desa konsumen itu kan agak lumayan ya. Jadi mereka nih mereka akhirnya tanya nih pada produsen jamunya, kira-kira resep dari ramuan jamu itu seperti apa biar dia juga bisa saat di desa tertentu gitu ya, saat menjual gitu di desa lain, habis produk jamunya dia bisa membuat di tempat itu tanpa harus kembali lagi. Seperti itu awalnya. Jadi akhirnya resep-resep jamu itu ditularkan secara dari mulut ke mulut atau dari generasi nenek moyang sampai dengan ke cucunya gitu. Jadi antar generasi. Nah, seperti itu terkait penyebaran jamu di masa lalu gitu. Namun, nah setelah kemerdekaan ini penduduk desa banyak yang migrasi nih, pindah dari
desa ke kota ya untuk mengadu nasib. Kebanyakan yang pindah ini dari kaum laki-laki ya, karena mereka ingin mengadu nasib ya, ingin hidupnya lebih baik ya daripada tetap berjualan jamu atau tetap bekerja di desa desa asal gitu maksud saya. Nah, karena hal ini juga menyebabkan para penjual jamu itu kebanyakan dari kaum perempuan akhirnya gitu ya. Nah, kaum perempuan ini cara membawa jamunya gimana? Dengan digendong. Nah, ini awal dari kata jamu gendong, karena banyaknya penjual jamu khususnya perempuan gitu ya, saat setelah merdeka ini dia menjajakan jamunya karena tenaganya berbeda dengan laki ya, nggak kuat untuk dipikul gitu ya, akhirnya digendong. Ini jamu gendong karena dibawakannya secara gendong. Gitu sih. Kemudian kita definisikan beberapa istilah dari mulai jamu gendong ya. Jamu gendong itu merupakan obat tradisional yang didasarkan pada pengalaman secara turun-temurun, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian ada definisi lain terkait usaha jamu gendong. Namanya usaha ya, berarti usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijajakan langsung pada konsumen. Kan? Nah, ini nih paradigma jamu gendong ya. Dulu jamu gendong itu identik dengan bok-bok jamu ya yang bersanggul gitu kan ya. Itu apa ya? Tak pernah menghiraukan gaya rambut, yang penting digelung kayak gitu. Ya seperti itu ya. Kemudian ada keranjang yang isinya botol-botol jamu gitu kan ya. Kemudian dia memakai kebaya. Kemudian jarik ya. Ini jarik untuk menggendong juga gitu ya. Kemudian ada ember yang berisi air dan gelas. Tapi kalau paradigma penjual jamu sekarang gimana? Jariknya makin ke atas gitu kan ya. Kemudian ini kebayanya juga makin kecil yang dipakai dan seterusnya. Yaitu itulah perkembangan zaman ya. Zaman termasuk si penjual jamunya juga lebih modern gitu sekarang. Baik. Kemudian di sini ada jenis produk jamunya ya. Nah, produk jamu ini biasanya dijajakan dengan wadah keranjang itu isinya botol-botol ini. Tapi sekarang jamu kita temukan di mana? Di hotel juga ada ya. Nah itu memang harus kita lestarikan karena jamu ini asli produk obat tradisional dari Indonesia. Kita harus lestarikan itu sampai dia punah, anak cucu kita nggak tahu jamu itu apa gitu. Kasian. Terus jadi kita udah definisikan jamu gendong, terus usaha jamu gendong, identik jamu gendong seperti apa. Kalau jamu itu apa sebenarnya? Jamu itu termasuk obat tradisional ya yang dibuat dari bahan atau ramuan dari tumbuhan, hewan, atau mineral dan sediaan carian atau campurannya yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, itu definisi dari jamu. Nah, di sini merangkum dari yang tadi ya, jamu gendong, usaha jamu gendong seperti apa ya. Perlu di garis bawah, mungkin bisa dilihat di sini ya. Nah, itu dia. Usaha jamu gendong tidak memerlukan izin edar dari Badan POM, tapi sewaktu-waktu Badan POM juga melakukan sampling untuk
menjamin keamanan dari produk jamu ini, gitu kan. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada poster ya. Poster ini juga saya ambil dari BPOM. Pembuatan jamu gendong itu dimulai dari penjualnya ya harus memperhatikan sanitasi dan hygiene sehingga terbentuk jamu yang aman untuk dikonsumsi. Jamu yang aman itu dimulai dari kebersihan penjual jamunya, kemudian bahan baku yang dipakai, kebersihan peralatan, cara pembuatan, dan cara penyajian yang baik atau benar. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang keamanan jamu itu kayak apa. Safety dari jamu itu kayak apa. Nah, jamu yang aman itu jelas dia sudah digunakan secara turun-temurun. Efek yang dirasakan itu tidak langsung ya, karena yang kita gunakan ini berasal dari tanaman. Yang kita tahu senyawa dari tanaman itu kan beragam ya, banyak sekali, dan konsentrasinya juga tidak tinggi kebanyakan ya. Bukan single compound, jadi masih multi compound, sehingga tidak bisa langsung kita rasakan khasiatnya gitu. Meskipun secara pencegahan ya, untuk preventif dia sangat ampuh gitu kan ya. Kalau misalkan Anda minum jamu kemudian langsung berasa pusing kepalanya atau linu-linu, nyeri, pegal gitu langsung hilang. Nah, itu harus dicurigai, itu harus diwaspadai. Jangan bisa jadi di dalam produk jamu Anda itu terdapat bahan kimia obat gitu ya. Jadi dicampur gitu dengan obat-obatan yang tidak tahu dosisnya berapa. Itu kan sangat akan merugikan bagi konsumen jamu. Itu. Kemudian kita harus juga memperhatikan keamanan dari bahan bakunya, cara pembuatan jamu yang benar, cara penggunaan yang benar. Jadi tidak hanya pembuatannya, penggunaan atau konsumsi jamunya juga harus benar. Bagaimana sih itu semua? Coba kita akan cek satu persatu dulu. Oke, baik. Yang pertama kita coba cari tahu nih cara pembuatan jamu yang baik itu seperti apa. Nah, di belakang saya nih tulisannya. Ya, tulisannya itu adalah pilih bahan baku yang bagus. Bahan baku yang bagus itu seperti apa? Bahan baku yang bagus jelas dia yang segar ya, yang segar, kemudian dia sesuai masa panennya ya, ada masa panen tersendiri ya sebenarnya ya. Terus harus juga memperhatikan aroma, rasa, kandungan kimia maupun sifat fisiologinya. Nah, bahan baku untuk membuat jamu pemilihannya ini harus tepat ya. Nah, demikian juga dengan jenis dan bagian tanaman yang digunakan. Ya, hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan kandungan dan khasiat yang berbeda dari setiap tanaman. Setelah kita membedakan gitu ya, atau memilih bahan baku yang bagus gitu ya, sesuai dengan bagian tumbuhannya serta aroma rasanya, kita lakukan penyortiran. Nah, penyortiran pasca panen itu untuk mengetahui bagian simplisia mana yang akan digunakan gitu ya. Kalau misalkan yang dipakai adalah akar, maka batang dan daunnya disisihkan atau disortir, dipisahkan gitu ya. Begitupun jika yang akan kita pakai itu adalah daunnya, maka batang dan akarnya kita pisahkan. Sebelum memanen, perhatikan juga usia tanaman ya. Karena usia tanaman ini berpengaruh terhadap jumlah kandungan aktif. Nah, kalau kita sedikit menyinggung ya, jamu secara saintifik jamu gitu. Jadi harus sudah seragam atau standar. Waktu pemanenannya, kemudian pH dari tanahnya,
kemudian ukurannya dan suhu, cuaca dan lain sebagainya itu harus sudah standar. Itu untuk mencapai jamu yang sudah tersaintifikasi gitu. Nah, arah ke depan akan seperti itu. Misal nih ya, ada waktu-waktu tertentu saat kandungan zat aktif tanaman itu paling tinggi. Untuk mendapatkan kandungan minyak atsiri nih contohnya, yang paling maksimal, maka pemanenan sebaiknya dilakukan saat pagi hari dan langsung diolah saat masih segar. Sedangkan untuk mendapatkan kandungan amilum, maka sebaiknya pemanenan dilakukan sore hari. Nah, untuk pengumpulan daun, kumpulkan saat tanaman hampir berbunga. Ya, untuk bunga, kumpulkan segera saat sebelum atau sesudah bunga itu mekar. Untuk buah, dipanen saat sudah matang. Selanjutnya, untuk bijinya dikumpulkan dari buah yang sudah matang dengan sempurna. Ya, tak kalah penting juga untuk daun, ada yang dipanen saat muda ya, misalkan pucuk, teh. Kemudian ada juga yang dipanen ketika pertumbuhan daun telah maksimal, seperti daun salam, daun sirih, gitu ya. Selanjutnya, setelah kita sortir, kita kupas tuh tanaman-tanaman yang akan kita olah sebagai jamu. Selanjutnya, dari habis dikupas, dilakukan pencucian. Cara membersihkan Synthesia segar itu dicuci dengan air keran ya, pancuran atau selang. Jangan dari air yang keruh atau air yang kurang bersih gitu kan ya. Ini bisa dilakukan secara berulang 1 sampai 2 kali. Nah, setelah dicuci ditiriskan dengan cara diletakkan di atas tikar ya, atau saringan kasa sampai tidak ada lagi air yang menetes. Untuk daun muda, pengeringannya cukup dengan diangin-anginkan saja, sedangkan daun tua dijemur dengan menggunakan tudung. Ini penting ya, agar saat ini pengeringan biasanya kita menggunakan bantuan sinar matahari ya. Nah, sinar matahari kita tahu sendiri ada yang namanya UV ya, penyusunnya UVA, UVB yang bisa jadi saat dia terpapar kena ke tanaman yang kita keringkan itu bisa memecah atau mendegradasi senyawa yang ada di dalamnya sehingga khasiatnya juga akan menurun ya. Ini penting harus diperhatikan juga. Diangin-anginkan juga kita harus pandai-pandai nih meletakkan tempat pengeringan dari dari tanaman kita gitu ya. Tanaman yang akan dipakai atau digunakan menjadi bahan baku jamu. Jangan sampai pas dikeringkan nih, misalnya tadi dibilang ditaruh di tikar ya, di bawah biasanya banyak di desa-desa itu ya, pengeringan bahan baku jamunya jadi pelataran gitu ya, dialasi dengan plastik besar gitu kan ya. Kemudian diletakkan aja di atasnya sampai tidak ada air. Nah, perlu diperhatikan juga terkait hewan di sekitarnya ya, kucing mungkin, ayam gitu ya, jangan sampai dia mohon maaf membuang kotorannya di area itu gitu kan. Kita harus perhatikan, bisa kita gunakan tudung atau diletakkan di tempat yang memang tidak terakses oleh hewan maupun kontaminan lainnya. Dan kenapa sih harus sampai tidak menetes airnya, atau maksudnya kandungan airnya seminimal mungkin gitu ya, karena kandungan air ini bisa menjadi media pertumbuhan jamur, bakteri. Kita kan nggak mau ya mengkonsumsi bahan-bahan baku yang tidak baik kualitasnya, artinya tercampur atau terkontaminasi dengan mikroba. Nah, misalkan tidak langsung diproses ya, artinya harus disimpan gitu ya. Penyimpanan dari Simplicia ini namanya yang udah kering kan ya.
penyimpanan dari simplician ini harus diperhatikan. Nah, untuk yang simplicia yang segar masih bisa disimpan di tempat yang bersih dan tidak terkena panas atau sinar matahari secara langsung. Nah, jika hendak digunakan, bahan-bahan tersebut harus dicuci kembali karena kita tidak tahu ya selama penyimpanan itu ada debu yang menempel di situ atau gimana gitu kan ya. Namun untuk simplicia segar yang baru dipetik, nah sebaiknya langsung diproses ya. Ada bahan-bahan baku tertentu yang memang tidak bisa disimpan, jadi langsung diproses. Sedangkan yang sudah kering tadi kita harus simpan di tempat yang kering juga ya, bukan lembab gitu artinya. Jangan sampai simplicia tersebut terkena kotoran, jamur dan dimakan oleh serangga gitu kan. Gunakan wadah seperti tong kayu, toples, kaca, atau kantong kertas untuk penyimpanannya. Kemudian di sini habis dilakukan pembersihan tadi, bisa langsung waktu segar itu dipakai langsung atau dibuat dalam bentuk simplicia kan ya. Nah, kemudian ditumbuk ya, ditumbuk kemudian diberi air, bisa dimasak atau direbus, atau ada juga yang langsung diperas ya. Ini lagi artis, tergantung dari penjual jamunya seperti apa. Ini cara pembuatan jamu yang baik. Tapi kalau langsung diperas dan langsung dikonsumsi itu bisa aja, tapi untuk masa simpannya atau konsumsinya itu harus sesegera mungkin dan harus diperhatikan alat yang digunakan. Kebersihan tadi ya, kelihatan nggak ya? Kelihatan aja deh. Ya, saya bacakan aja di belakang saya ini tulisannya kebersihan tangan. Ya. Jadi apalagi masa sekarang gitu kan ya, kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sering-sering kita cuci tangan menggunakan sabun. Nah, kemudian kita harus perhatikan kebersihan dari ruangan. Jangan sampai ruangan kita untuk produksi jamu dia berbagi dengan mbak tikus atau serangga-serangga lain yang kita tidak harapkan gitu ya. Kemudian ada kebersihan alat-alatnya. Peralatan jamu ada yang sudah tahu yang digunakan mbak ini apa nih? Ayo kita cek ya. Sebelumnya kita amati dulu nih cara penggunaan yang benar. Emang cara penggunaan jamu yang benar gimana emang? Ya udah kan biasanya dibeli tinggal diminum aja selesai. Nah, ternyata untuk jamu ini jamu hendaklah dibuat segar ya. Langsung dibuat segar gitu. Dikonsumsi bisa. Atau bisa ditambahkan madu atau kuning telur ya untuk menambah stamina nih biasanya. Kemudian tidak boleh menambahkan obat atau bahan kimia apapun ke dalam jamu ya. Ini sangat berbahaya dan tidak direkomendasikan sama sekali. Kemudian bila ditambahkan produk jadi hanya obat tradisional yang mempunyai izin edar saja yang diberikan ya. Misalkan ada serbuk jamu yang ada logonya ya, logonya jamu itu boleh. Logo jamu ini kelihatan nggak ya? Lupa nih. Nah itu logo jamu tuh yang gambar daun-daun gitu. Oke, nah ini tadi peralatan jamu gendong. Ada yang tahu ini apa namanya? Apa ini? Apa kira-kira dia? Ini adalah panci. Ya ini ya panci. Kemudian ini, siapa sih nggak tahu? Iya, ini adalah kalongan. Ini? Kalong. Payung. Ini tuh lumpang. Gak usah tambahin. Ya udahlah. Ini adalah pipisan. Seperti apa pipisan? Seperti ini yang tadi mbak-mbak di slide sebelumnya itu sudah melakukan ya. Pipisan jamu. Ini ulek-ulek. Apa nih? Namanya iya benar, layah dan ulek-ulek. Kelihatan ya. Ini sudah di belakang saya itu tulisannya layah dan ulek-ulek. Ya itu namanya.
Kemudian ini betul timbangan. Ini botol jamu. Kaca ya, harus kaca ya. Ini plastik nggak boleh nih, Pak. Kaca yang ini harus diperhatikan ya kebersihannya juga ya. Tadi sempat ada untuk peralatannya. Ini juga salah satu alat yang dipakai. Bukan bahan juga, alat yang dipakai. Wadah kaca yang misalkan sudah selesai nih, sudah dibuat gitu kan ya, kita harus mencuci dengan benar ya, jangan sampai ada sisa-sisa jamu tertinggal di dalamnya, sehingga saat penggunaan selanjutnya kita sudah pastikan dia aman untuk dipakai kembali. Yang terakhir ini adalah saringan. Ya bukan saringannya Sasuke, ini saringan, bukan saringannya ikan juga, ini saringan jamu. Saya nggak nemu gambar yang apa ya, yang saya maksud. Jadi ya semisal inilah saringan ya, intinya untuk memisahkan antara residu dari jamu itu dengan cairan yang akan dikonsumsi. Nah, ini untuk peralatan jamu gendong secara umum sering dipakai ya. Ya mungkin ada, selain ini ada, cuman yang inti-intinya yang seperti ini. Nah, ini tadi nih dari beberapa surat kabar online ya saya ambilnya nih. Disinyalir gunakan obat ilegal, jamu gendong diawasi BPOM. Meskipun tadi disampaikan ya tidak memerlukan nomor izin edar untuk jamu, tapi secara berkala BPOM tetap melakukan sidak ya untuk menjamin keamanan dari jamu. Jangan sampai konsumen kita nih itu mengkonsumsi jamu yang abal-abal gitu kan ya. Ini juga kan. Kemudian ini juga artikel yang membahas tentang bahaya menyimpan jamu dalam botol plastik. Dikatakan bahwa 40% pedagang jamu menggunakan botol plastik ini tidak higienis dan menyalahi kesehatan. Ya, kita tahu ya ada masa simpan untuk plastik itu sendiri ya, karena ada plastik-plastik yang hanya sekali pakai, jika kita gunakan terus bisa jadi senyawa plastiknya itu terurai ke media yang ada di dalam wadah tersebut. Kalau medianya jamu, kalau kita konsumsi jamu tersebut, otomatis residu atau uraian plastik tadi itu masuk juga ke tubuh kita gitu ya. Nah, kalau ini terus-menerus akan menyebabkan dampak yang sangat serius, bisa jadi karena Nah, di sini adalah contoh dari produk jamu. Siapa nih yang belum pernah mencoba salah satu dari produk di atas? Ada jamu beras kencur, jamu tempe puyang, jamu kubus laos, jamu kunyit, jamu sinom, jamu panutan, jamu kunci suruh, dan jamu uyup-uyup. Ada yang nggak pernah coba salah satu di sini? Nggak ada ya. Ya kalau misalkan memang belum, coba dong. Bikin sendiri bisa loh. Ya, jamu ini sekali lagi produk asli Indonesia ya, jadi harus dilestarikan oleh kita nih. Ya, saya maksudnya, saya kan masih muda. ya meskipun usia sudah lanjut gitu ya, tapi jiwa tetap muda. Harusnya seperti itu, semangat muda. Ya seperti itu ya. Jadi beberapa dari resep ini akan saya tampilkan juga. Mungkin kalian saat masa pandemik seperti ini ya, mungkin bisa mencoba di rumah dengan mama tercinta gitu ya, atau saudara atau mbok gitu kan. Silakan dicoba aja, gampang-gampang kok. Mulai dari beras kencur nih sudah saya rangkum dari beberapa sumber gitu ya, cara pembuatannya, kemudian kegunaannya, cara pemakaiannya seperti apa gitu kan. Nah ini silahkan kalian baca-baca ya, di sini bisa di pause. Nah, sip. Bisa di pause, bisa dicoba-coba mungkin di tempat masing-masing gitu kan ya. Itu untuk beras kencur. Nah ini untuk kunir asem.
itu resepnya. Kemudian ada lagi cabai lempuyang. Itu ada wedang empon-empon. Ini lengkap dengan cara pembuatannya ya dan kegunaannya sekalian. Mungkin tidak semua ya bisa saya sampaikan di sini. Silakan, banyak kok Dek, pustaka referensi baik itu secara online maupun secara offline di buku-buku gitu ya. Mungkin itu bahasan singkat kita terkait obat tradisional yang pertama, yaitu jamu gendong. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.